kapilaritas, yuk cari tahu pengertian kapilaritas terlebih dahulu. Kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat air melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Peristiwa kapilaritas disebabkan dengan adanya gaya adhesi dan gaya kohesi yang menentukan tegangan permukaan zat cair. 1. Gaya adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang tidak sejenis. 2. Gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara partikel-partikel zat yang sejenis. Mari kita melakukan eksperimen kapilaritas. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutiara Susanto dari Teknik Sipil kelas B. Di sini saya akan melakukan eksperimen kapilaritas guna memenuhi tugas mata kuliah mekanika fluida. Pertama-tama, marilah kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada air, 2 gelas warna bening, pewarna makanan, ini warna biru, sendok, secarik kertas HVS, dan kertas tisu. Langkah pertama, tuang air ke dalam gelas secukupnya. Bila sudah, masukkan pewarna makanan dan gelas yang sudah berisi air secukupnya saja. Lalu untuk menggunakan sendok, setelah sudah tercampur merata, dapat dilihat lebih jelas sudah berwarna biru airnya. Lalu kita pertama-tama menggunakan media kertas tisu. Mari kita gulung. Masukkan kertas tisu ke dalam air yang sudah kita buat tadi. Lalu satunya kita masukkan ke gelas kosong. Mari kita amati apakah air ini dapat berpindah ke gelas yang kosong melalui media kertas tisu. Lihat, perlahan-lahan air mulai berjalan melalui tisu dan sepertinya akan menetes di gelas yang kosong ini. Kertas tisunya sudah basah semua.
sedikit. Air sudah mulai menetes. Perlahan dia mulai menetes. Air ini sudah dapat berpindah ke gelas yang kosong, maka dapat kita simpulkan dari eksperimen tadi, yaitu air dapat merambat atau berpindah melalui celah pori-pori kertas tisu lalu mengisi gelas yang kosong tadi, sehingga gelas yang semula kosong terisi air berwarna biru, dan dapat kita sebut proses ini dengan kapilaritas. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Darkoles dari kelompok 5 Mekanika Fluida kelas B Untak 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengamati dongkrak. Saya di sini mengamati dongkrak untuk kapasitas 8 ton. Ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dongkrak, yaitu hukum Pascal yang digunakan pada dongkrak. Hukum Pascal adalah hukum fisika yang berhubungan dengan zat cair dan gaya. Pada ada bunyinya, hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dan sama besarnya. Hukum inilah yang kemudian diterapkan kepada cara kerja dongkrak hidrolik. Alat ini menggunakan kekuatan tekanan air atau fluida untuk bisa mengangkat beban berat kendaraan hingga hitungan ton. Saya dari kelompok 5 Mekanika Fluida. Dalam sesi kali ini saya akan bereksperimen sesuai tugas kuliah, yaitu tentang massa jenis atau densitas. Jadi di sini nanti kita akan mencoba membuat telur yang secara normal tenggelam. Nanti kita rekayasa menjadi apung ataupun melayang. Bahan yang perlu kami siapkan biar nanti mudah: gelas, air, terus saja telur, garam dapur boleh, terus sama untuk ngaduk. Nanti dari 3 gelas ini, yang satu ini nanti kita kasih air murni tanpa campuran garam. Yang gelas kedua, yang separuh lapisan setengah paling bawah, kita kasih garam dengan kadar tinggi. Terus lapisan setengah di atasnya kita tuangkan air putih biasa. Yang terakhir nanti ini semua full air garam kadar tinggi.
nanti masing-masing gelas kita masukkan telur, nanti kita lihat apa yang terjadi. Oke, langsung kita mulai. Telurnya tak ambil dulu, telurnya tenggelam semua, telurnya bagus. Saya tadi sudah mengaduk ini. Ini air plus garam biasa ini, biar nanti mudah. Sekarang yang pertama kita kasih full air putih tanpa campuran garam. Yang kedua, yang separuh kita isi air garam kadar tinggi separuh saja. Separuhnya lagi air putih biasa. Ya, gelas ketiga kita berikan full air garam kadar tinggi semua. Oke, kita coba air pertama. Telurnya tenggelam. Di gelas kedua kita coba. Air kedua dia masih tenggelam, kurang garam barangkali. Coba di air ketiga. Oke, yang di air ketiga mengapung, teman-teman. Berarti yang ini tadi air putihnya mungkin kebanyakan. Coba kita kurangi ya. Kita ambil telurnya. Airnya kita buang. Airnya kita buang, airnya kita buang kira-kira segini aja. Terus kita tambahi air garamnya. Coba kita mengapung nggak dia? Lihat. Ternyata kebanyakan garam. Dia mengapungnya hampir mencapai permukaan, tapi kalau yang ini kan muncul di permukaan hampir seperempat muka telurnya di atas. Kalau ini tinggal sedikit yang kelihatan. Dia mengapung tapi hampir di atas. Ini kebanyakan garam berarti. Coba kita tambah air tawar ya. Tuh, kita lihat dengan penambahan air tawar, air putih biasa dia jadi melayang. Ini yang full air asin, ini yang full air murni biasa pure, ini yang secara logika mungkin ini yang separuh air asin, separuh air putih. Cuma tadi karena takarannya tidak pas, saya harus sampai 2 kali mengurangi dan nambah airnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulannya dari percobaan kita kali ini, itu kita bisa memahami bahwa rapat jenis atau massa jenis densitas pada air itu bisa kita rekayasa. Jadi hasilnya kurang lebihnya juga seperti ini yang kita lihat ini. Yang garam karena dia rapat jenisnya lebih tinggi daripada air biasa, air murni, makanya dia mampu mengangkat, karena berat jenisnya lebih berat daripada air biasa, dia mampu mengangkat telur. Semakin pekat larutan garamnya atau semakin tinggi kadar garamnya, maka massa jenis air
garamnya akan semakin tinggi pula, sehingga gaya angkatnya pun akan semakin tinggi karena rapat jenisnya semakin besar. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Selamat sore. Sekian dari saya. Nama saya Rizka Mutiara Susanto dari kelas Teknik Sipil B, Universitas 17 Agustus 1945. Untuk memenuhi tugas 3 mekanika fluida, saya akan melakukan eksperimen telur dalam cairan yang ditambah dengan garam. Lalu dibuat situasi tenggelam, melayang, dan mengapung. Sebelumnya kita persiapkan bahannya terlebih dahulu, yaitu ada air, gelas, garam, telur, dan sendok. Ya, langkah pertama, masukkan air yang belum dicampur dengan garam ke dalam gelas secukupnya. Lalu masukkan telur ke dalam gelas yang sudah kita beri air tadi. Ya, dapat kita lihat teman-teman sekalian, telur berada dalam keadaan tenggelam. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu mari kita tambahkan garam pada air. Pertama-tama masukkan garam terlebih dahulu secukupnya. Lalu masukkan air secukupnya. Dan kita aduk secara merata. Setelah kita masukkan garam ke dalam air, lalu kita aduk, ya sudah terlihat jernih sekarang, kan itu tandanya garam sudah tercampur dengan baik dengan air. Lalu masukkan telur ke dalam air garam. Ya, teman-teman sekalian, dapat kita lihat telur sudah dalam keadaan mengapung. Lalu kita lanjut ke berikutnya untuk membuat telur dalam keadaan melayang. Untuk percobaan selanjutnya kita akan membuat telur dalam keadaan melayang. Pertama, masukkan garam 1 sendok saja. Lalu masukkan air secukupnya. Kemudian kita aduk agar garam tercampur merata dengan air. Baik, sudah terlihat tercampur dengan baik. Mari kita masukkan telur ke dalam gelas. Mari kita amati dan nunggu beberapa saat
apakah telur akan berada dalam keadaan melayang. Karena membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengambilan video, maka saya hanya dapat menampilkan foto saat telur sudah dalam keadaan melayang. Jadi, kesimpulan dari eksperimen tadi yaitu pertama, benda tenggelam atau telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Dan percobaan yang kedua, benda terapung karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Dan yang ketiga, benda melayang karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Nah, di sini garam berfungsi untuk memperbesar massa jenis air. Dengan begitu, semakin banyak garam yang diberikan, maka semakin besar pula massa jenis airnya. Dan percobaan ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa apabila suatu benda sebagian ataupun seluruhnya terbenam ke dalam air, maka benda tersebut akan mengalami gaya tekan yang mengarah ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda yang terbenam tersebut. Dari percobaan tersebut juga diperoleh perbandingan antara massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air. Sekian kesimpulan dari saya. Semoga dengan percobaan ini dapat bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 Mekanika Fluida kelas B. Saya ingin mempraktekkan teorema Torricelli seperti ini. Oke guys, langsung saja kita mempraktekkan teorema Torricelli. Ini penggarisnya 50 cm. Semoga berhasil ya guys ya. Langsung saja guys, buka lubang yang pertama. Ini lubang yang pertama ini tekanan paling kecil dari yang paling bawah ini. Yuk guys, bismillah. Kecil lagi ya, keluarnya kecil banget. Ini paling 0 cm guys, 0 cm. Kalau kita buka gimana guys? Oh, tekanan darahnya besar guys. Dan sekitar 9 cm guys, paling kecil. Gitu ya guys ya, tekanan darahnya. Kita sampai habis guys. Sampai tadi paling tinggi 9 cm ya, paling tinggi 9 cm yang lubang pertama, dan tekanan ini paling tinggi. Tutup lagi guys, kita isi kembali lagi. Oke, kita isi kembali guys ya guys. Sekarang yang lubang kedua ya guys, kita isi kembali agar tekan darahnya yang tadi sama dengan yang ini, airnya juga sama guys. Yuk kita coba guys, kita buka dulu ininya guys. Tidak ada pancuran karena tutupnya ini belum dibuka guys, belum dibuka karena tekanan udara yang masuk nggak ada. Sekarang kita buka ya guys. Paling tinggi berapa guys? 29 guys tadi guys, 29an guys, 29 cm. Lubang kedua 29 cm ya guys ya. Kita ingat-ingat saja guys, soalnya tidak ada yang mencatat.
Oke, kita tunggu sampai habis guys. Sampai habis itu berapa sendi, kita tunggu sampai lubang sini mungkin guys. Terendahnya sampai di 6 cm guys. Lubang kedua tertingginya 29 dan terendahnya 6 cm. Oke, langsung kita tutup lagi guys. Tutup kembali lagi guys. Sekarang kita lanjut yang ke lubang ini guys, yang terakhir guys. Ayo guys, kita buka dulu ya guys. Set. Oh ternyata ada tekanan, cuman tidak banyak guys. Apalagi kita buka guys, coba ya guys, kita buka guys. Set. Oh paling mungkin kalau diginiin besar guys. Diginiin besar guys, sampai 30 cm guys tadi guys. Kalau gini kecil guys tingginya guys, soalnya gini guys. Oke guys, kita tutup lagi. Tidak ada tekanan guys, tekanannya sedikit guys. Coba kita buka guys. Tekanannya sangat besar guys, karena paling bawah guys, tekanannya paling bawah. Oke, kita tunggu. Kecilnya tuh sekitar 9 cm, paling terkecil ya guys ya. Oke guys, terima kasih guys, terima kasih atas perhatiannya. Saya dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kesimpulannya yaitu ketika kita mempraktekkan teorema Torricelli yang sudah saya coba tadi, yaitu kesimpulannya yaitu lubang yang paling atas tekanannya yang paling kecil. Ketika kita tutup botolnya, tidak ada tekanan udara yang masuk. Seharusnya kita harus membuka tutup botol tersebut agar tekanan udara masuk, dan kita bisa membandingkan bagaimana tekanan yang paling kecil, sedang, dan paling besar. Kesimpulannya yang paling besar yaitu yang lubang paling bawah, dan yang sedang itu lubang yang tengah, dan yang tekanan kecil itu lubang yang paling atas. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, nama saya Rizka Mutiara Susanto dari Teknik Sipil B, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan mempraktekkan tentang eksperimen terkait teorema Torricelli. Itu ada bahan-bahannya: botol bening yang sudah dilubangi dengan ketinggian 7 cm dan 15 cm. Lalu ada air, sebuah penggaris. Selanjutnya mari kita praktekkan. Langkah pertama, isi botol dengan air. Baik, botol sudah terisi dengan air. Mari kita buka tutup botol agar air mendapat tekanan melalui udara. Lalu kita buka lubang yang pertama. Berapakah jarak pancurannya? Ya, sekitar 22 cm. Biarkan dia sampai berhenti.
Ya, sudah berhenti. Mari kita tutup lagi dan kita ukur ketinggian airnya. Terjadi penurunan sekitar 14 cm. Lalu kita lanjut lagi, isi dengan air hingga penuh. Biarkan tetap terbuka. Lalu kita buka lubang yang kedua dengan ketinggian 7 cm. Ya, jarak pancurannya yang pertama tadi sekitar 27 cm. Ya, sudah berhenti airnya, mari kita tutup dan kita ukur penurunan airnya dari atas. Ya, sekitar 17 cm. Baik, sudah selesai percobaan kali ini. Dari hasil percobaan tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa kedua lubang dari botol plastik tadi memiliki kecepatan pancaran yang berbeda-beda. Hal itu dikarenakan semakin tinggi ketinggian lubang terhadap permukaan air akan membuat kecepatan pancaran semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Botol yang memancarkan air paling kuat adalah botol dengan ketinggian lubang yang pertama. Dan botol yang memancarkan air paling lemah adalah botol dengan ketinggian yang kedua. Hal yang mempengaruhi kuat lemahnya pancaran adalah ketinggian lubang terhadap permukaan air. Torricelli mengatakan bahwa fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam wadah yang sama, memiliki kelajuan yang sama dengan benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Teorema ini hanya berlaku jika ujung wadah terbuka terhadap atmosfer dan
dan luas lubang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah. Selain itu, ketinggian lubang terhadap lantai juga mempengaruhi kecepatan semburan fluida. Semakin panjang jarak antara lubang dengan permukaan air, maka kelajuannya akan semakin cepat. Sekian kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam eksperimen tadi, mohon dimaafkan. Terima kasih.